Ustadz, bagaimana jalan keluarnya menurut pandangan Ustadz tentang kurangnya minat pemuda Islam terhadap organisasi remaja masjid? Baru ku bilang tadi, belajar sama BKPRM, Badan Kontak Persatuan Remaja Masjid. Selama saya datang itu banyak berperan mereka, supaya nanti dibuat kajian, didata anak-anak muda sekitar sini, dibuatkan absennya, dibuatkan acaranya. Anak muda jangan satukan pengajian sama orang tua, pengalaman yang sudah-sudah mereka tak mau. Anak muda, kenapa kalian tak mau datang? Disatukan pula kami sama orang tua. Kami Pak Ustaz takut. Takut kenapa? Asal kami tengok orang tua mau mati aja bawaan kami. Maka anak muda ini dibuat pengajian khusus anak muda. Ustadznya pun janganlah undang ustadz tua macam Ustadz Somad. Undanglah ustadz anak muda macam Ustadz Hanan At-Taqi. Ustadz anak muda itu yang pakai topi macam Bob Marley. Sebelum pengajian mereka pakai motor, pakai celana jeans, koyak-koyak, tapi di dalamnya pakai karet, celana panjang, main skateboard, main futsal, pakai audio visual, pakai layar, nonton bareng. Nah itu, jadi anak muda tak bisa dia ikut sama orang tua. Apalagi bapak-bapak itu pengajian. Judul pengajian kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Bisa. Anak muda ini tak mau ceramah panjang-panjang. Dia pengajiannya paling lama 15 menit. Lebih banyak dialog interaktif, ngobrol. Diundang situ Pak Polisi. Bapak Ibu, Bapak jangan ikut dulu ya. Pagi hari Ahad khusus pengajian anak muda di Percut. Menghadirkan 4. Dokter, polisi, tentara, ustadz. Judulnya bahaya narkoba bagi anak muda. Sebelum acara nonton dulu, tengok anak muda yang sakau. Tengok tuh, nanti kalau kalian main macam itu kalian ada. Setelah itu baru tanya, Pak Polisi bisa jelaskan tentang bahaya narkoba? Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia kalau pakai narkoba penjara. Penjara. Pak dokter, bisa jelaskan tentang narkoba? Siapa yang pakai narkoba nanti gila. Siapa yang pakai narkoba nanti salah suntik mati. Ada yang lebih rendah lagi Pak Ustaz? Bodoh. Nah berikut ini mari kita dengarkan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan setelah Bapak Polisi menjelaskan masuk penjara, dokter pula menjelaskan mati, mungkin Ustadz dapat menenangkan jiwa kita. Ustadz, apa hukum narkoba ini Pak Ustadz? Neraka jahanam. Itu hari Ahad. Hari Ahad depan buat lagi. Orang tua bapak-bapak tak ikut lagi. Hari Ahad yang kedua ini kemarin kita sudah bahas narkoba. Hari Ahad ini anak-anak remaja yang perempuan laki-laki kita khusus praktek memandikan jenazah. Supaya mereka tahu, bapak-bapak, ibu-ibu tak perlu ikut, karena nanti yang mau mereka mandikan ini adalah bapak-bapak dan ibu. Ini banyak kekeliruan di masjid kita. Kalau udah cerita penyelenggaraan jenazah, yang ikut atu-atu. Ngapain ikut? Kan mau dimandikan nanti. Justru yang ikut penyelenggaraan jenazah adalah anak-anakmu, anak muda, supaya kalian bisa memandikan ayah kalian. Saya ingin yang memandikan saya adalah anak saya. Karena kalau anak saya mandikan saya, tak mungkin diceritakannya aib saya, buah hati belayan jiwa saya, darah daging saya, pasti menjaga kehormatan saya. Tak mungkin dimain-mainkannya saya. Bapak-bapak yang sombong, bapak-bapak yang angkuh, anak kalian tak pandai mandikan, awas kalau kalian mati. Ini yang sombong dulu kan katanya. Gitu. Ya ambilnya sikat gigi, cucuknya ke hidung. Hati-hatilah kalian yang sombong-sombong. Ibu yang kaya-kaya, yang angkuh-angkuh, yang sombong-sombong. Pas mandi nanti, anak ibu tak pandai mandikan. Siapa keluarga yang bisa mandikan? Jadi siapa? Kami serahkan aja. Sementara itu dulu ibu-ibu yang selalu diejek-ejeknya, karena miskin, karena susah. Tutupnya pintu. Anak-anak jangan ikut ya, kunci pintu. Kau dulu sombong kan? Ini
panas itu. Gitu. Aduh, kelentar. Makanya anak-anak kita harus diajar menyelenggarakan jenazah. Kalau sudah sakit bagaimana sakratul mautnya? Habis sakratul maut bagaimana meletakkan tangannya? Karena kalau sudah keras payah. Waktu lembut itu supaya bengkok. Karena kalau sudah keras tangan gimana mau membengkokkannya? Ya kalau matinya begini. Kalau matinya begini, bagaimana membuka kainnya? Jangan sampai setelah tangan bengkok macam mana membuka baju pakai gunting, tak mungkin. Bagaimana mengatasinya waktu sakit? Bagaimana kalau dia meleleh air liurnya? Bagaimana kalau keluar muntahnya? Bagaimana kotorannya? Lalu kemudian bagaimana mandikannya? Setelah mandikannya bagaimana mengkafankannya? Setelah mengkafankannya bagaimana sholatnya? Setelah menyolatnya bagaimana menguburkannya? Setelah dikuburkan bagaimana mengirim doa-doa setelah mati. Itu diajarkan pada anak-anak muda supaya dia tahu mengurus kita dan supaya dia tahu bagaimana mati. Kalau dia sudah tahu mati menjadi rem supaya dia tidak pakai narkoba, menjadi rem supaya dia tidak berzina, menjadi rem supaya dia tidak buat dosa. Ini buat nanti kontak dengan Ustadz Iqbal Sauki yang punya kontak dengan Badan Kontak Koordinasi Persatuan Remaja Masjid Sumatera Utara. Mohon petunjuknya bagaimana kita mengetahui membedakan ketika kita diberikan teguran atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya demam. Misalnya demam. Dari mana kita tahu demam itu teguran apa cobaan? Ada kalanya sakit itu untuk menghapus dosa. Ada kalanya sakit itu untuk mengangkat derajat. Ada kalanya sakit itu laknat. Ada kalanya sakit itu menempatkan kita di surga yang tertinggi. Dari mana kita tahu bahwa demam kita itu masuk kategori demam level A, level B, level C? Apakah dari panasnya? Pakai termometer, oh panas Anda 40. Ini laknat nih. Tidak bisa. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku padaku, maka kita mesti husnuzan. Andai besok kita demam, na'udzubillah, sekedar sampel contoh, maka yang pertama kita pakai hadis, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Demam panas, gundah gulana, susah hati, duri menusuk tapak kaki, cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi husnuzan sama Allah bahwa Allah menghilangkan dosa kita. Kapan dia jadi laknat? Kalau penyakit itu datang tidak merubah apa-apa, tidak mengingatkan pada mati, tidak mensyukuri nikmat sehat, tidak merubah apapun, saat itu kita sedang terlaknat. 3, ada kalanya penyakit itu mengangkat derajat kita. Haji, balasannya haji mabrur, surga. Bangun masjid, balasannya dapat satu tempat istana di surga. Tapi ada balasan yang tidak bisa dihitung. Apa dia? Orang yang sabar, maka sabar menerima penyakit, tapi tetap berobat. Jangan gara-gara ini, ayo kita ke rumah sakit. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. 4, mungkin engkau tak ada dosa karena selalu istighfar, tahajud, witir, duha. Mungkin engkau pula sudah ditinggikan Allah derajat, tapi rupanya namamu sudah ada dalam daftar penghuni surga Jannatul Firdaus. Sudah ada namamu di situ. Namamu sudah dituliskan malaikat. Cuman waktu dicek kurang amalnya. Ada yang kurang 2 on, ada yang kurang 2 mili. Maka bagaimana cara melengkapkannya? Diuji Allah SWT. Ketika dia dapat menerima itu ridha dia, maka dinaikkan Allah. Maka segala yang kita alami itu ada 4. Pertama, menghapus dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Yang ketiga, nama kita sudah masuk surga, tapi amal kita belum cukup. Yang keempat, tak ada perubahan apa-apa, menjadi terlaknat. Mudah-mudahan kita selamat dari yang nomor 4. Bagaimana hukumnya mengadakan jamu laut, kenduri, nelayan dengan memotong kepala kambing, kepala kerbau untuk menghanyutkannya ke laut?
Di Mesir itu harus dihanyutkan anak gadis. Karena kalau tak dihanyutkan anak gadis, air sungai Nil ditahan sama jin. Air kering. Kalau air sungai Nil kering, maka nanti gandum tak tumbuh, ikan tak datang, orang Mesir mati. Datanglah gubernur Mesir namanya Amr bin As. Kata Amr bin As, jangan kalian hanyutkan lagi anak gadis. Jangan kalian hanyutkan anak gadis di sungai Nil. Haram membunuh anak gadis untuk jin. Tak boleh. Kata orang Mesir, kalau tak kita hanyutkan anak gadis, kita mati di Mesir ini, wahai gubernur. Akhirnya Amr bin As membuat secari kertas surat. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, tolong kau kasih fatwa, apa hukum menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Datang Umar bin Khattab, dibalasnya lah, kasih amplop, nih hanyutkan ke sungai Nil. Surat dari Umar bin Khattab, hanyutkan ke sungai Nil. Sebelum dihanyutkan ke sungai Nil, dibuka oleh Amr bin As. Dia mau tahu apa isinya. Min Abdillah, dari hamba Allah Umar bin Khattab, ila nahrin Nil, kepada sungai Nil. In kunta tajri min qibalillah fajri, kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibali nafsik fala tajri, kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dicampakkan surat itu ke sungai Nil. Besok pagi naik air sungai Nil 16 jengkal naik ke atas. Sejak hari itu tak lagi ada tradisi menghanyutkan anak gadis di sungai Nil. Saya sampai ke sungai Nil, sampai hari ini sungai Nil tak ditahan oleh jin. Jin di Indonesia seleranya agak rendah sedikit. Kambing, kerbau. Oh, di Mesir tak laku. Dikasih kerbau, tak lepel. Maka tuan-tuan guru berzikir, bertahlil untuk mengusir hantu belau jin setan ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaupun dia mau kenduri sama-sama berdoa, membaca Quran, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kepada jin, hantu dan setan. Bagaimana hukumnya orang yang telah melanggar sumpah atas nama Allah? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, kalau ada orang melanggar sumpah, maka cara menebusnya 3. Yang pertama, it'amu asyarati masakin, kasih makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau kasih 10 pakaian orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak hamba sahaya. Kalau tak sanggup faman yajid, siapa yang tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Maka ibu jangan percaya kalau bapak ini bersumpah. Sampai mati mah enggak akan nikah lagi. Nah, puasa dia 3 hari, selesai. Jadi saya ketemu sama bapak-bapak. Ketemu saya bapak-bapak, Ustaz, aku dulu Pak Ustaz sudah bersumpah aku sama biniku, aku tak akan, walaupun kau mati meninggal dunia, aku tak akan nikah lagi sampai mati. Terus ini istri bapak, iya 3 hari dia meninggal, nampakku yang lain katanya. Tapi bapak udah bersumpah, puasa aku 3 hari gitu. Hati-hati, mohon maaf Pak, aku bukakan pula ceritanya. Akhirnya kartu bapak tak bisa lagi dipakai kan. Itulah baiknya saya sama ibu-ibu. Apakah ada taubat bagi orang yang telah melanggar sumpah itu Pak Ustaz? Dia sudah memain-mainkan nama Allah. Maka menebus sumpah itu hanyalah sekedar menebus perbuatannya. Tapi perbuatan dia, salah satun la yanzurullahu ilaihim. Ada 3 orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat. La yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Walahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa itu? Orang yang bersumpah palsu, terutama dalam berdagang.
Berapa ini harganya? Aku tak ada ngambil untung, nih ku jual modal aja nih. Demi Allah, mana ada orang jual modal? Kau kalau bohong jangan 4 kali. Tak ada orang jual modal, pasti dia ngambil untung. Udahlah bohong, mau melakukan barang, itu tak dipandang Allah, tak dilihat Allah pada hari kiamat. Apalagi yang bersumpah-sumpah itu, pakai Quran pula itu di atas. Saya bersumpah akan menjadi PNS, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, bersedia 3 hari tempat sana, balik ngurus surat pindah. La ilaha illallah Rasulullah. Mudah-mudahan yang sudah bersumpah nih taubatnya diterima Allah SWT. Wah, banyak juga. Yang udah berlalu apa boleh buat? Illa man taba, kalau dia bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, taubat nasuha, beriman dengan baik, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka semua yang buruk-buruk, dosa-dosa yang jelek-jelek dulu, insya Allah diganti Allah dengan yang baik-baik. Taubat, mandi taubat, macam mandi wajib, basah semuanya. Kalau tak ada air, keran mati listrik, pergi ke Sungai Deli, terjun situ. Insya Allah kalau dapat yang dalam itu bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Setelah itu sembahyang sunat taubat, usolli sunnatat taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, iftitah, habis itu Fatihah, habis itu ayat terserah, apa terserah ayatnya. Qul huwallahu ahad, kata malaikat. Kau sembahyang taubat pun qul huwallah juga. Seorang laki-laki pakai emas dalam solatnya, apakah solatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi, baru Arab. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudu kita tak batal, solat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa solat, Allahu Akbar, solat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian. Nantilah mubazir mengaji. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustadz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%. Maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud asli, mereknya Casio orang. Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita mau? Nauzubillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer,
penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah, tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Bagaimana sikap saya jika istri saya mohon maaf selingkuh dengan sahabat saya sendiri? Az-zaniyatu waz-zani, laki-laki perempuan yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, farjumuhumal battah, dimasukkan ke dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Ini selingkuh dia dengan temanmu, maka kau panggil dia baik-baik, kasih tahu dia, kau kalau hidup zaman Nabi udah lempar pakai batu, udah mati kau lah. Kalau kau bisa menerima dia, taubat dia, terima dia baik. Tapi kalau kau tak bisa menerima dia dengan baik, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Emang main bola tepuk tangan. Jangan mulutmu berkata siap, tapi hatimu berkata tidak. Lain di bibir, lain di hati. Itu judul lagu. Selesai saya sholat Jumat, datang jamaah, Ustaz Somad, ya, istri saya selingkuh 2 tahun Pak Ustaz. Terus akhirnya ketahuan. Terus bisa kamu terima dia? Bisa Pak Ustaz. Siap kamu menerima apa adanya? Siap Pak Ustaz. Nah, jagalah. Kalau siap jaga. Jangan mulutmu mengatakan siap menerima tapi hatimu tidak. Akhirnya setiap melihat dia nampak wajah selingkuhannya. Aku Pak Ustaz memang udah siap, tapi pas melihat wajahnya mau kutusuk aja kepalanya. Tak bisa. Tidak ada laki-laki yang sanggup siap, karena laki-laki yang siap adalah laki-laki dayus. Dayus cemburu. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Dayus. Siapa dayus? La yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburunya. Tak ada rasa cemburu. Bininya dibawa orang, cuek aja deh. Tadi kulihat istrimu dibawa orang nonton. Udah biasa. Ini dayus. Dayus tak mencium bau surga. Tapi jangan pula terlalu cemburu. Sampai istri beli kangkung pun gak bisa. Ente kenapa gak beli kangkung? Suamiku curiga sama tukang jual kangkung. Ini itu namanya posesif. Terlalu cemburu. Lagi-lagi ummatan wasata. Jangan terlalu cemburu posesif, jangan pula sampai tak ada rasa cemburu dayus. Siapa namanya? Dayus posesif. Bagaimana pandangan Ustaz ketika seorang pemimpin bertutur kata tak santun, tak bertata krama kepada bawahannya, padahal hakikatnya seorang pemimpin itu harusnya bisa menjadi panutan bagi orang yang dipimpinnya. Kalau kita tak suka, saya kebetulan tidak pimpinan, tapi dulu pernah juga jadi dosen. Satu semester itu kadang 10 kelas. Satu kelas itu isinya 30 orang. Jadi saya memimpin 300 orang. Jadi saya sampaikan di pertemuan pertama, adik-adik mahasiswa sekalian, saya ini orangnya tak suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, caci maki, sumpah serapah. Saya punya aturan-aturan, nilai saya ambil 40% dari mid semester, 40% dari UAS, ujian akhir semester. Ini saya bagi ada 13 makalah. Pertemuan pertama tatap muka, perkenalan, orientasi. Pertemuan nanti berikutnya adalah presentasi makalah. Kalau kalian sedang tidak mood, sedang malas, jangan datang ke kampus, karena aku tak bisa menengok kalian main-main di dalam, main HP. Nah, saya kasih tahu, kalau kalian tak siap makalah, jangan kalian datang. Kalian buat izin, kalian bisa telepon saya, bisa kirim WhatsApp saya. Nah, kita kasih tahu dari awal. Kita yang paling tahu tentang diri kita, apa yang membuat kita marah. Kalau kita pula mau mengasih tahu dia, kasih tahu dengan baik. Jangan kita marah kepada ini, kita lampiaskan ke sini.
qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik. Pimpinan juga tak bisa marah-marah. Apa titel bapak tuh? Mudah marah. Nah, oleh sebab itu maka, tapi pemimpin tak boleh pula tak marah. Karena kalau pemimpin tak ada marah, makanya ada punishment, ada hukuman, ada SP1, ada SP2, ada SP3. Mesti ada ketegasan, mesti ada disiplin. Saya tak suka juga setelah pengajian ini, terserah kalian lah, mau kerja kerja, tak apa. Aku udah kuserahkan semua pada Allah. Tak betul. Ya, jadi sebetulnya Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan bayangkan Nabi itu tak pernah marah. Nabi pernah marah. Naik dia ke atas mimbar, merah wajahnya, merah matanya, marah dia. Jadi Nabi itu menempatkan suatu pada tempatnya. Salam dia, assalamualaikum warahmatullah. Ditengoknya banyak yang tak sholat berjamaah, marah Nabi. La uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka yang tak sholat ke masjid, kata Nabi. Marah. Mana mungkin bakar gitu ucapannya tak marah. Siapa yang tak ke masjid ku bakar. Marah. Cuman marah pada tempatnya. Ini banyak orang sekarang kan tak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya adil. Lawan dari adil, zalim. Jadi kalau kita marah-marah aja sama orang, itu zalim. Bermasalah di rumah, marah ke security. Itu zalim. Apa pula aku yang salah ke security? Awas kau kutuntut di akhirat nanti. Mana yang lebih kita dulukan? Kewajiban kita sama Allah atau sama suami? Kasihlah contoh. Kalau pertanyaannya umum, gimana saya mau jawab? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata azan. Datang lakinya. Kau buatkan aku dulu kopi. Mana yang lebih didulukan? Ibu sholat atau membuatkan dia kopi? Ini tak akan terjadi. Kenapa? Karena bapak itu pasti ke masjid sebelum azan. Mana mungkin dia minum kopi orang azan? Tapi ibu dapat Fir'aun, inilah. Taatlah kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suamimu itu bisa jadi nerakamu. Kan itu yang selalu dihafal hadis oleh suami kan? Surga kau, sini. Suami yang bagaimana bang? Ibu mesti cerdas sikit. Kasih tahu dia suami yang ke masjid bang, dia ke masjid. Tapi ibu juga tak bisa menasihati bapak itu. Jangan mentang-mentang ibu udah pengajian pulang dari sini bang. Assalamualaikum. Nah, mudah-mudahan bapak yang belum ke masjid, amin. Tapi kalau ditengok ini bapak ini sama ibu ini orang-orang masjid semua, insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. La ta'ata li makhluqin, itu kaedahnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia kalau menyebabkan durhaka kepada Allah. Ibu disuruhnya misalnya buka jilbab. Aku tak suka lah nengok kau berjilbab, macam nenekku tengok. Coba kau buka jilbab itu, kau cat warna rambut kau 3 warna merah kuning kelabu. Ibu tak mesti patuh, karena perbuatan itu melanggar syariat Islam. Taat dan patuh pada suami selama itu taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disuruhnya ibu pakai jilbab panjang, patuh. Kalau disuruhnya ibu ikut pengajian, bagus. Kalau disuruhnya ibu bersedekah, patuh. Tapi kalau disuruhnya melawan perintah Allah, la ta'ata. Itu kaedahnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena enggak ada khotib. Karena khotib mencret. Karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Dah, Omar. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga yang 5 itu. Pas naik ke atas, latihan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Mesti naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi. Sama macam tadi. Apa boleh ketika halangan saya tetap menjaga wudhu dan zikir yang biasa saya? Perempuan yang berhalangan boleh berwudhu, perempuan yang berhalangan boleh tetap berzikir. Yang tak boleh baca Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran, tak boleh i'tikaf di masjid, tak boleh tawaf, tak boleh solat, tak boleh puasa. Adapun berzikir tetap. Baca Quran yang ayat fungsinya sebagai doa boleh. Mana itu ayat sebagai doa? Naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu adalah ayat Quran, tapi fungsinya waktu naik kendaraan sebagai doa. Rabbana atina fid dunya, itu doa. Tapi dalam ayat Quran maka fungsinya sebagai doa boleh. Apa hukum orang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain, sementara perilakunya tidak memberikan contoh? Tak dikasihnya contoh bid'ahnya apa? Ada orang baca Yasin lalu dibid'ah. Kalian jangan baca Yasin lagi. Baca Yasin ini bid'ah. Jadi kalau ada orang membid'ahkan kami baca Yasin, cuman apa Ustaz? Baca aja terus sampai dia capek. 2 kemungkinan. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia terus. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang membid'ahkan bapak ibu Yasinan, bapak mau terus atau berhenti? Teruslah, nanti lama-lama dia capek. Kenapa tak kau bid'ahkan lagi orang Tanjung Pinang baca Yasin? Capek aku udah aku suruh tak juga berhenti. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Membaca Quran apa hukumnya? Wajib baca Quran. Kenapa cuma Yasin yang dibacanya? Yang lain dibacanya juga. Cuman Yasinnya ada keutamaan tersendiri. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit maka dimudahkan Allah. Sulit punya anak, baca Yasin. Sulit mau jumpa jodoh, baca Yasin. Sulit mengatasi masalah, baca Yasin. Sulit sakaratul maut, baca Yasin. Makanya kalau ada orang sakaratul maut, bacakan Yasin. 2 gendang ya. Kalau tak sehat mati. Kadang laki-laki ini banyak marah sama bininya. Apa kau ni baca-baca Yasin aja? Bang, aku baca ni persiapan untuk abang juga. Nanti kalau bapak tu agak demam sikit aja. Yasin. InsyaAllah bang, 2 gendang ini bang. Kalau tak sehat abang gul.